Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin Inter, bukan ngomongin janda. Itu Mbah Wer itu. Oh, beberapa 2 hari ini aku agak ini karena belum bisa Satu, beritanya nggak banyak ada yang bisa dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, tenggorokanku parah. Sekarang sudah agak ini. Cuman untuk live belum bisa. Sorry, kayaknya seminggu ini belum bisa aku untuk live ngalor ngidul yang panjang-panjang itu. Sorry. Nah, tentang berita ini sebenarnya aku buka Sempre Inter, aku buka Football Italia, mereka juga kelihatan kebingungan nyari bahan berita karena itu kelihatan berita yang lama-lama didaur ulang, terus angle-nya dirubah sedikit, kemudian judulnya dirubah sedikit, tapi intinya itu aja. Misalnya soal Korea, kita tahu bahwa Korea itu tidak akan kemungkinan ya dari Inter itu hanya keajaiban yang bisa bikin Korea akan stay di Inter. Keajaiban itu bisa berupa dia tampil sangat gemilang. So far lumayan dia nyetak 1 gol di pertandingan lawan Lugano kemarin. Bukan kemarin, berapa hari ya? 4 hari yang lalu. Kemudian belum cedera juga. Main 2 kali tapi belum cedera, Pak. So dari manajemen sudah mending diuangkan saja, dapat 8 juta atau berapa, karena nilai yang diminta oleh Inter itu ya segitu, minimal 8 juta. Nah sekarang muncul lagi Lazio. Sebenarnya Lazio ini sudah muncul dari 5 hari yang lalu, tapi sekarang diperlakukan seolah-olah berita bahwa Lazio mau ngambil Korea ini berita baru. Yang jelas ini adalah dari Lazio sudah mengadakan kontak dengan agennya, cuma dari si Koreanya sendiri masih wait and see aja. Dari Inter juga ya udah berapa duitnya. Intinya kan kalau mau transfer pemain itu ada 2 pihak kan, klub sesama klub, kemudian klub dengan pemain. Nah, Inter posisinya nunggu ya gimana kalau kamu deal-dealannya sama Korea, kalau oke, ya sudah, kalau enggak ya gimana. Kemudian soal sebenarnya Inter nggak perlu pemain lagi. Kalau kita bicara untuk Serie A ya, tapi kalau untuk bicara di Liga Champions ya jelas beda lagi. Sekarang yang muncul lagi adalah Kiwior. Nah, Kiwior adalah satu target yang menurutku kayak gini. Oke lah, kalau nggak dapat Hermoso ya udah Kiwior oke gitu. Karena sebenarnya kalau nggak salah dia di Spezia ya sempat main. Pokoknya dia sebelum di Arsenal tuh di Liga Italia. Coba aku lihat kayaknya dia sempat main di Spezia deh. Cuman ya itu harganya itu yang lumayan Kiwior. Kiwior tuh dihargai pokoknya Arsenal belinya 25 juta dan kabarnya Arsenal tidak mau berpisah dengan Kiwior dengan nilai yang jatuh banget karena mereka juga katanya sih nggak terlalu niat mau ngejual, walaupun kelihatannya ini harus dijual dan si pemain sendiri juga memang mau pergi banget. Mereka sudah ngambil siapa itu aku lupa lah karena aku nggak kalau beritanya bukan tentang Inter aku cepat lupa. Pokoknya Arsenal sudah banyak banget punya ini, mereka ada Saliba, ada siapa lagi itu. Intinya adalah Kiwior ini musim kemarin aja dia jarang dimainkan, apalagi musim depan. Karena dia juga nyari ada pemain Jepang itu siapa sih namanya itu. Aku perlu mengupdate ini. RAM-ku nih cepat sekali penuh, makanya langsung yang udah ini informasi nggak penting dibuang. Anyway, Kiwior ini adalah target yang agak sulit karena 20 juta. Jangankan 20 juta, yang gratis saja Inter enggak mau. Padahal yang gratis itu umurnya baru 29 tahun. Kemudian selain Kiwior kan kemarin ada siapa namanya? Renan. Kalau Renan ini harganya 20 juta juga, padahal namanya aja tumben aku dengar ada yang bilang beli kalau di transfer market ini dibilang hebat. Aku sudah lihat ininya, highlightnya. Terus terang aja, bayangkan highlight itu kan kumpulan cuplikan-cuplikan terbaik. Dari cuplikan-cuplikan terbaik aja aku nggak terkesan gitu loh. Anyway ya gitulah, belum ada transfer yang mencengangkan dari Inter. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena dengan kondisi keuangan Inter yang seperti sekarang, target utama kita tuh lebih ke nggak ngejual pemain bintang, alih-alih mendatangkan pemain yang wow gitu loh. Padahal kita kita ini kan sebenarnya
kayak wah diambil Oaktree nih. Oaktree ini lembaga keuangan, namanya keuangan kan kita mikir mungkin kaya gitu. Enggak, justru lembaga keuangan itu beda kayak si Suning. Suning itu masih campur di antara nyari duit atau nyari profit dengan wah biar hebat nih, biar ada gengsinya aku sebagai owner dari klub yang hebat. Tapi kalau dari segi lembaga investasi mereka ya sekarang ini aku dapat profit berapa ini dengan Inter ini. Makanya aku di klub itu udah bikin stiker yang enak zamanku toh si Steven Sang itu. Tapi nanti aku akan bahas lebih banyak lagi. Nah, kabar gembira adalah kan kalau kawan-kawan ingat kemarin kita agak khawatir, wah ini si Lautaro Martinez mau dipanggil Argentina buat ikut Olimpiade. Ternyata ini udah ada beritanya 8 pemain Serie A yang terlibat dalam Olimpiade di Paris. Nah, tidak ada nama Lautaro Martinez di sana. Ada Lucas Beltran kalau Argentina dari Fiorentina, kalau Atalanta yang lainnya nggak penting lah. Cuman yang menarik kok bisa Carboni juga nggak ikut ya? Pak Carboni kan baru 19 tahun loh. Untuk Olimpiade itu kan masih, masa di senior aja masuk, di Olimpiade nggak masuk. Mungkin ini adalah daftar sementara ya, belum daftar pasti. Tapi kita lihat aja. Kabarnya kan kawan-kawan sudah tahu bahwa Inter tidak mengizinkan Lautaro untuk ke Olimpiade karena kita banyak Coppa Italia, Supercoppa, kemudian Piala Dunia antar klub, Liga Champion, kemudian Serie A itu ada 5 kompetisi dalam satu musim. Belum lagi Liga Champion itu akan lebih banyak pertandingannya dibandingkan sebelumnya. Jadi ya benar-benar sorry to say kayak sorry Argentina, kami butuh biaya. Kok butuh biaya? Kami butuh pemain ini biar nggak rugi kami ngebiayain ini, baru dikasih kontrak baru kayak gitu. Nah, sebelum aku bahas yang tentang enak zaman kuto itu, karena banyak sekali yang khawatir dengan Oaktree ini, kita bahas transfer rumor dulu. Ini dari atas ya, aku ambil dari Football Italia. Yang pertama soal Lukaku. Napoli masih menjalin hubungan dengan Chelsea, menjalin negosiasi untuk akuisisi Lukaku, tapi ya masih belum ada kayak titik terang karena ya masalah harga kan. Chelsea mintanya sekitar 30, sedangkan kayaknya Napoli nggak mau seharga itu karena ininya tinggal 1 musim lagi kan. Kemudian setelah itu adalah Bonaventura, ini nggak penting, ke Riyadh ya, ke Arab. Sudahlah. Tadi aku lihat ada yang ini Como, ada pemain baru lagi, ini katanya brightest talents from Asia. Brightest talent from Asia itu kan JHS. Tapi ini nggak, lihat aja kita nanti. Yang menarik adalah, nah ini Ceze yang ditanyain, Nathan Ceze. Ini adalah pemain dari Nantes. Ini pertama kali aku dengar namanya, bukan pertama, ini sekarang sih. Kemarin aku dengar, siapa itu Ceze? Aku nggak tahu ini siapa Ceze. Ini aku sempat lihat highlightnya, aduh. Tapi ya gini, namanya nyari pemain muda itu memang gini. Kalau kawan-kawan ingat di pertandingan kemarin itu Inter lawan Pergoletesi ada 2 orang nyetak gol, Taremi dan si Salcedo. Mungkin banyak yang lupa Edi Salcedo. Salcedo ini adalah salah satu talenta muda yang dibeli Inter kalau nggak salah 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu. Ya udah dibeli ya dilupakan karena memang bibit muda ini kan dipinjamkan dulu ke sana kemarin. Nah, Salcedo aku ngelihat susah menilai apakah bagus atau enggak. Yang jelas dia ngegol, udah itu aja. Yang menarik tentunya, Taremi udah 3 gol Pak, dari 2 pertandingan 3 gol. Dan dia bermain dengan anggaplah kan rekannya yang antah berantah, bukan tim intinya Inter kan. So Taremi terlihat sangat cerah ini masa depannya di Inter. Oke, itu tentang CZ. Kita turun lagi, apa lagi ada nih? Fofana. Milan lagi benar-benar niat dia berbenah nyari pemainnya banyak. Fofana, kemudian dia udah dapat Morata. Mereka juga sama Sirksi tapi nggak dapet. Fofana ini dia kan lagi bermasalah sama Enzo Fernandez. Gimana lah, Fofana ini kayaknya ya lumayan hebat kalau bisa beneran ke Milan. Bukan. Ini Yusuf Fofana, bukan Fofananya Chelsea. Sorry, beda. Fofana beda ini. Kemudian ada Roma sepakat dengan Dal from Djurgården, ini aku nggak tahu. Nah, ini yang menarik ini.
Prioritas Osimhen tetap ingin meninggalkan Napoli, tapi PSG tetap menolak untuk membayar ini release clause-nya yang 130 juta. Nah, katanya Napoli sudah mau menurunkan menjadi 100 juta, tapi PSG masih nggak mau juga. Sehingga sekarang beritanya bisa jadi dia ke Liga Arab Saudi. Kemudian ini Boskovic, ini nggak tahu anak angkatnya Brozovic mungkin. Casadei, aduh, Casadei ini nasibnya terkatung-katung, katanya Fiorentina sangat berniat tapi masih mandek ininya. Kemudian Chiesa, itu aja. Kalau dari Inter belum ada berita yang menarik. Kemarin ada berita yang bukan berita, komentar yang ini ya. Komentar yang agak nyelekit gitu. Wah, nggak seru nih ininya transfer Inter musim ini. Kalau sebelumnya selalu deg-degan siapa nih yang bakalan dijual, sekarang nggak ada yang dijual. Dasar tidak tahu bersyukur. Tapi gini, aku mau bahas udah ya 10 menit bahas transfer. Aku mau bahas soal kekhawatiran teman-teman. Kebetulan ini terjadi diskusi yang cukup hangat di grup tentang satu pihak sangat khawatir dengan Inter di tangan Oktri. Kemudian ada juga si Bung Bob yang salah satunya bilang nggak usah khawatir, ini belum juga mulai musimnya tapi sudah khawatir sekali. Nah, intinya ada yang khawatir, ada yang wait and see. Nah, terus terang aja aku mau bilang gini, aku berusaha netral ya, melihat dari dua sisi. Di satu sisi begini, kalau kita lihat ini adalah ini ya, kira-kira skema Inter musim depan. Oh ya, ini tambahkan Sommer atau Jomar kan. Jomar. Nah, wah kok O-nya huruf besar. Sommer atau Josep Martinez di belakang. Kemudian di depan Bastoni, Pavard, di tengah ada Acerbi dan De Vrij. Oh, ngomong-ngomong, ini berita gembira, kemarin kapan ya? 2 hari yang lalu ya, Acerbi sudah mulai berlatih lagi. So, penyembuhannya sudah berjalan dengan baik. Mungkin musim depan ini Acerbi masih bisa diandalkan, apalagi De Vrij. De Vrij di Euro tampil sangat bagus. Dia nyetak gol. Lebih banyak nyetak gol dibandingkan Leo. Gak tau Leo nyetak gol apa enggak, lupa aku. Kemudian maju ke depan ada Di Marco, Hakan, Barella. Menurutku ini masih akan lupa aku nampilin. Masih akan jadi starter utama. Nah, kemudian Miki dan Zielinski. Kemarin Mkhitaryan sangat rajin, dia berlatih, dia tampil apik di preseason dalam 2 pertandingan itu. Cuman Zielinski nih aku ngelihat kayaknya peluang Zielinski untuk merebut posisi starter dari Mkhitaryan itu sangat besar. Kemudian di kanan Dumfries atau Darmian, tapi aku ngeliat sih Dumfries sama di Euro tampil sangat bagus bersama Belanda. Mungkin dia cocok aja dia dengan ininya Koeman. Kemudian di kiri ya jelas Di Marco dengan ininya si Augusto kan. Nih Augustoro, Di Marco atau Augusto. Di depan Toro jelas, cuman masih ada ini Thuram atau Taremi. Ada kemarin selentingan, wah bahaya nih Thuram bisa direbut posisinya oleh Taremi sebagai starter. Menurutku dengan kenyataan bahwa dia mencetak 3 gol dari 2 pertandingan ini sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Tapi yang ingin aku bahas adalah begini. Squad Inter dengan Milan yang jor-joran beli pemain, Juventus yang juga jor-joran beli pemain, pelatih baru. Menurutku squad Inter ini masih yang terkuat di Serie A. Bastoni, siapa sih center back kiri yang lebih bagus dari Bastoni di Serie A? Nggak ada. Pavard, center back yang lebih bagus dari Pavard, siapa? Nggak ada. Mungkin Acerbi kali ya dari segi bertahannya. Tapi kalau di tim lain aku nggak ngelihat ada center back yang lebih bagus dari Pavard. Buongiorno bagusan Pavard. Terus sama siapa? Scalvini masih bagusan Pavard juga. Dumfries siapa ya? Di Lorenzo mungkin, tapi Di Lorenzo kemarin di Euro nggak terlalu bagus.
So kalau kita ngelihat dari penampilan yang paling baru, Dumfries yang paling bagus. Sayangannya Dumfries paling Di Lorenzo doang. Atau kemarin bersinar si siapa namanya Belanova. Tapi Belanova bahkan nggak sempat main kan di Euro. Di kiri Di Marco jelas. Di Marco dengan Theo Hernandez inilah. Tapi katanya Theo Hernandez mau dijual loh. Belum pasti stay di ini, belum pasti stay di Milan musim depan. Tapi nggak usah kita bahas. Hakan jelas. Barella, wow, nggak ada yang lebih bagus dari Barella. Miki dan Zielinski tulang punggungnya Napoli ketika mereka juara, Miki tulang punggungnya Inter ketika Inter juara. Bayangkan sama-sama tulang punggung sekarang beradu hasilnya. Toro jelas top scorer Liga Italia, top scorer Coppa America. Thuram, walaupun Thuram tampil tidak terlalu bagus di Euro, tapi tetap penampilan dia kemarin di Serie A sangat mengesankan. So rasanya tidak berlebihan kalau aku bilang ini skuad terkuat di Serie A. Nah, tapi kenapa mesti khawatir? Kenapa mesti khawatir dengan skuad ini? Ngapain khawatir? Jawabannya adalah karena skuad ini 90% warisan dari Suning. Bahkan dua pemain yang baru datang yaitu Zielinski dan Taremi, itu dealnya itu tercapai di era Suning. Rasanya tidak tidak mengada-ada kalau ada yang khawatir atau sinis bilang coba itu kalau Zielinski sama Taremi itu belum deal ketika Inter diambil alih oleh Oak-Tree. Pasti nggak jadi deal itu. Tentu saja kita bilang ya bisa aja gitu, maybe yes, maybe no, kita nggak tahu. Tapi dengan melihat trennya, apalagi yang Oak-Tree bilang maunya pemain muda gitu, biar ada room untuk improvement. Ya nggak bisa ngomong karena dia yang punya klub loh. Di sisi lain bisa jadi juga si Oak-Tree itu tidak membeli pemain karena memang ya memang seperti yang aku bilang skuad ini sudah sangat kuat gitu loh. Ngapain beli pemain, kan itu buang-buang ini aja, buang-buang duit aja gitu loh. Mending ya lagi 2 musim kita lihat lagi. So pendapat yang bilang bahwa terlalu dini untuk khawatir juga ada benarnya. Yang pasti di musim depan kita nggak perlu khawatir karena ini sudah skuad yang sangat bagus. Pelatihnya tetap, tidak ada perombakan yang terlalu besar di posisi starting 11. Ini adalah ya bagus, walaupun ada ininya juga kan, istilahnya efek sampingnya. Jadi ketahuan sama musuh strateginya kayak gimana, permainannya kayak gimana. Iya bisa jadi, tapi di sisi lain ya chemistry-nya itu tetap terjalan. Karena ya dari zaman Inzaghi baru datang ke Inter pakai 352, ya orang udah mulai kebaca. Ya buktinya sampai final Liga Champions. Ya buktinya kemarin juara. Ya buktinya ngegol paling banyak. So aku sih memilih untuk ada di sisi optimis. Nah, yang lagi 2 musim yang masih tidak karuan ini. Gitu bro. Tapi ini sih prinsipku, enjoy while it lasts. Karena kalau kita terlalu khawatir dengan yang di masa depan, akhirnya kita malah tidak bisa menikmati yang sekarang kita miliki. Bayangkan sudah ini kayak anggaplah detik-detik terakhir memiliki skuad yang ganas. Udah gitu kita nggak bisa enjoy lagi karena terlalu khawatir kan. Ya mending ya itu, kalau orang baru bilang enjoy while it lasts, nikmati selagi masih ada gitu. Tapi aku sih masih ini sama Oak-Tree masih berusaha positive thinking. Ada kabar juga Steven Zhang menyimpan ambisi untuk di masa depan kembali mengambil alih Inter Milan dari Oak-Tree. Tapi kita lihat itu baru rumor aja sih, kayaknya tidak ada dasarnya. Itu, atau mungkin kita yang dari ini tuh lupa aku namanya, yang pengusaha Swedia itu siapa itu? Itu aku lupa juga. Siapa tahu itu muncul lagi. Ya, kita lihat saja. Kalau dari kebijakan ingin pemain-pemain muda itu sebenarnya ada positifnya gitu. Cuman ya gitu. Semakin muda pemainnya biasanya semakin mahal kalau
kualitasnya sama. Ibaratnya gini, kualitas 7,5, yang satu umurnya 23 tahun, yang satu umurnya 30 tahun. Jelas yang lebih muda ini akan harganya lebih mahal gitu. Sehingga karena kalau ngotot cari pemain muda dengan harga murah, ya dapatnya yang model-model gitu kayak si Salcedo, Fontana Rosa, yang kayak gitu-gitu. Anyway, intinya aku masih mixed feeling sih. Mixed feeling itu dalam artian mencoba positive thinking, walau ada kekhawatiran juga, tapi tetap mau kayak gimana juga namanya sudah kita jadi fans loh. Paling cuma kita bisa ngedumel aja kan. Tapi yang jelas lihat squad ini. Nggak ada squad Serie A yang lebih bagus dari squad kita saat ini. So at least satu musim lagi kita masih ada di atas lah. Belum tentu juara, tapi jelas kita masih tetap pesaing untuk memperebutkan Scudetto. Gak usah lah ngomongin Liga Champion. Aduh, budget kita tahu berapa? Cuma 10 juta dikasih sama Oaktree. 10 juta bro. Beli satu pemain bintang aja gak bisa. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.